Sel merupakan unit hidup terkecil organisme. Semua sel memiliki 3 hal persamaan tanpa terkecuali. Ketiga hal tersebut yaitu: pertama, semua sel memiliki membran sel yang berfungsi untuk membatasi isi sel dengan lingkungan sekitarnya. Kedua, sitoplasma yang merupakan cairan seperti jeli. Dan yang ketiga adalah DNA yang merupakan materi sel genetik. Terdapat 2 kategori besar sel. Kategori pertama adalah sel eukariotik. Sel eukariotik memiliki nukleus dan organel-organel sel lainnya. Sel eukariotik adalah sel yang lebih kompleks. Sel ini biasa ditemukan pada tanaman dan hewan. Kategori kedua adalah sel prokariotik. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus atau membran organel tertutup. Sel prokariotik memiliki materi genetik tetapi tidak terkandung ke dalam inti. Sel prokariotik selalu bersel satu atau organisme uniseluler. Contohnya seperti bakteri. Jadi, apa itu organel? Organel yang berarti organ kecil merupakan bagian khusus dari sel yang memiliki pekerjaan yang unik untuk dilakukan. Mari kita mulai dengan inti, yang merupakan pusat kontrol sel. Inti atau nukleus mengandung materi DNA atau genetik. DNA memerintah kegiatan yang harus dilakukan sel dan bagaimana hal itu dapat dilakukan. Kromatin kusut adalah bentuk DNA yang tersebar dalam membran nuklear. Ketika sel siap untuk membelah, DNA akan memadat menjadi struktur yang dikenal sebagai kromosom. Inti atau nukleus juga mengandung sebuah nukleolus. Nukleolus merupakan tempat di mana ribosom dibuat. Setelah ribosom meninggalkan inti, ribosom akan memiliki tugas yang penting, yaitu mensintesis atau membuat protein. Di luar inti, ribosom dan sisa organel sel lainnya melayang di sitoplasma yang bersifat seperti jeli. Ribosom dapat berkeliaran bebas di sitoplasma atau melekat pada retikulum endoplasma atau yang biasa disingkat menjadi RE. Terdapat 2 jenis RE, yaitu RE kasar yang dimana memiliki ribosom yang melekat padanya, dan RE halus yang dimana tidak memiliki ribosom yang melekat padanya. Retikulum endoplasma adalah membran yang tertutup dan berbentuk seperti lorong yang berfungsi untuk mengangkut bahan seperti protein hasil sintesis ribosom. Protein dan bahan lainnya muncul dari retikulum endoplasma di vesikula kecil, di mana aparatus Golgi atau yang bisa disebut juga dengan badan Golgi menerima mereka. Protein bergerak melalui badan Golgi, lalu mereka diubah menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel. Badan Golgi ini akan melipat protein menjadi bentuk yang dapat digunakan oleh sel, atau menambahkan bahan lain pada protein tadi, seperti lipid atau karbohidrat. Vakuola adalah struktur seperti kantung yang menyimpan bahan yang berbeda. Di sini, di tanaman ini, sel vakuola sentral menyimpan air. Kembali ke sel hewan. Anda akan melihat organel yang disebut lisosom. Lisosom adalah pengumpul sampah yang bertugas mengambil bagian sel yang rusak. Lisosom penuh dengan enzim yang dapat memecah puing-puing sampah sel. Mitokondria merupakan organel pembangkit tenaga untuk kedua sel hewan dan tumbuhan. Selama proses yang disebut respirasi seluler, mitokondria membuat molekul ATP yang menyediakan energi untuk semua kegiatan sel. Sel-sel yang membutuhkan lebih banyak energi memiliki lebih banyak mitokondria. Sementara itu, sel mempertahankan bentuknya menggunakan sitoskeleton. Sitoskeleton termasuk mikrofilamen yang berbentuk seperti benang. Sitoskeleton terbuat dari protein dan mikrotubulus yang merupakan tabung tipis berongga. Beberapa organisme seperti tumbuhan yang fotoautotropik
yang berarti menangkap sinar matahari untuk energi, memiliki sel organel yang disebut kloroplas. Kloroplas adalah tempat di mana fotosintesis terjadi. Kloroplas berwarna hijau karena mengandung zat hijau daun atau yang bisa disebut klorofil. Sel tumbuhan juga memiliki dinding sel yang berada di luar membran sel. Dinding sel berfungsi untuk mempertahankan bentuk, memberikan dukungan, dan melindungi sel tanaman. Sel hewan tidak memiliki dinding sel. Ada banyak struktur unik lainnya yang hanya dimiliki oleh beberapa sel saja. Berikut adalah contohnya. Pertama, pada manusia misalnya, saluran pernapasan dilapisi dengan sel yang memiliki silia. Silia adalah rambut mikroskopis yang dapat bergerak seperti gelombang. Hal ini sangat membantu sebagai perangkap saat menghirup partikel di udara dan mengeluarkan mereka ketika batuk. Struktur lain yang unik di beberapa sel adalah flagela. Beberapa bakteri memiliki flagela. Flagela berbentuk seperti ekor kecil yang dapat membantu langkah sel atau mendorong dirinya sendiri. Satu-satunya sel manusia yang memiliki flagela adalah sel sperma. Intinya, ingat, sel eukariotik adalah sel tumbuhan dan hewan dengan nukleus dan organel membran tertutup. Sementara sel prokariotik adalah organisme uniseluler tanpa nukleus dan organel membran tertutup. Semua sel memiliki membran sel, sitoplasma, dan materi genetik. Meskipun hanya sel tumbuhan saja yang memiliki kloroplas, namun baik sel tumbuhan dan hewan memiliki mitokondria.